Shalom. Perkenalkan, nama Miss Santi Murni Tolongbanua dengan Miss Junianti Zai. Di sini kami dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini Grup A Semester 4 dalam mata kuliah Lingkungan yang dibimbing oleh Ibu Julita Herawati Papahan MPD. Jadi, di sini Miss Santi akan menjelaskan mengenai macam-macam lingkungan belajar bagi anak usia dini dengan Miss Yanti akan menjelaskan tentang lingkungan belajar untuk anak usia dini. macam-macam lingkungan belajar bagi anak usia dini ada dua, yaitu yang pertama lingkungan fisik dan yang kedua lingkungan sosial. Nah, di sini Miss akan menjelaskan yang pertama lingkungan fisik. Nah, anak-anak, lingkungan fisik perlu diperhatikan dalam melaksanakan proses pembelajaran bagi anak usia dini. Kenapa harus diperhatikan? Nah, kenapa harus diperhatikan? Yaitu supaya pembelajaran yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Nah, adik-adik, apa sih lingkungan pembelajaran yang diperhatikan? Nah, lingkungan fisik yang perlu diperhatikan seperti yang pertama, yaitu bagaimana penataan ruangan. Nah, penataan ruangan di sini yaitu bagaimana meja, lampunya, ventilasi udaranya, loker tempat tas. Di situ juga harus perlu diperhatikan supaya dalam melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini dapat terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana sih jika contohnya lingkungan fisik kita seperti meja atau kursi tidak sesuai dengan kebutuhan adik-adik, contohnya lebih besar. Nah, tentu pembelajaran yang dilakukan tidak dapat terlaksana karena mejanya lebih besar. Bagaimana adik-adik bisa belajar? Nah, adik-adik, berarti meja dan kursi di sini harus perlu diperhatikan biar pada saat belajar adik-adik tidak kesusahan. Nah, juga lingkungan fisiknya juga harus terhindar dari kebisingan. Kenapa harus terhindar dari kebisingan? Yaitu supaya pada saat kita atau anak-anak atau juga Miss, ibu guru di sekolah dalam menyampaikan terganggu dengan suara kebisingan seperti motor, suara tetangga. Nah, jadi pada saat belajar atau lingkungan juga sekolah harus jauh dari kebisingan. Contohnya sekolahnya harus jauh dari keramaian atau berada di gerbang. Nah, itu juga harus penting diperhatikan adik-adik. Lingkungan fisik itu harus diperhatikan ya, jangan asal-asal. Bagaimana juga lingkungan bermain adik-adik, tempat itu juga harus diperhatikan supaya nanti pada saat bermain adik-adik tidak celaka. Nah, yang kedua, lingkungan sosial. Kenapa sih kita harus memperhatikan lingkungan sosial? Jadi di sini Miss akan menjelaskan kenapa kita adik-adik atau anak-anak harus memperhatikan lingkungan sosial, yaitu bagaimana anak-anak berkomunikasi dengan teman sebangku, teman satu ruangan, satu sekolah. Itu juga harus penting karena jika adik-adik dapat berinteraksi dengan teman, berarti
sepilihan berarti dalam melakukan proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Dan juga bagaimana anak-anak dapat belajar berinteraksi dengan guru itu juga sangat penting. Adik-adik di sini juga bagaimana guru dan dengan guru juga harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kenapa harus berkomunikasi dengan baik? Karena selama 1 bulan atau 1 minggu, 1 tahun lamanya perlu interaksi guru dengan guru dalam memperoleh atau melakukan metode pembelajaran apa saja yang akan digunakan. Nah, adik-adik, jadi dalam 2 macam-macam lingkungan belajar itu, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial, perlu diperhatikan sangat karena itu dapat menunjang proses pembelajaran yang dilakukan selama sekolah adik-adik dimulai. Nah, sekian pemaparan dari Miss Santi. Selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh anak-anak, Miss akan melanjutkan tentang lingkungan belajar. Nah, di sini Miss akan menjelaskan tentang 8 lingkungan belajar. Namun sebelum Miss menjelaskan satu persatu, Miss ingin mengajak anak-anak semua sama-sama menghitung dengan jari sampai 8. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, hebat, mantap sekali anak-anak. Nah, jadi lingkungan belajar yang pertama itu adalah lingkungan rumah. Nah, Miss mau tanya nih, apa di sini anak-anak yang tinggal di rumah? Iya, tentunya kita semua tinggal di rumah ya. Miss mau tanya lagi, kalau tinggal di rumah, siapa aja sih anggota keluarga yang ada di rumah? Iya, ada ayah, ada ibu, ada nenek, ada kakek, ada kakak, ada adik lagi. Iya, betul sekali. Dan semua anggota keluarga yang lainnya. Jadi, mengapa sih harus belajar itu kalau di rumah itu harus ada orang lain atau ada keluarga yang lain? Ya, karena anak-anak kalau kita belajar, kita itu membutuhkan yang namanya orang tua yang akan membimbing kita supaya kita lebih paham lagi apa yang ingin kita pelajari. Ya. Selanjutnya yang kedua itu ialah ruang belajar. Nah, siapa anak-anak di sini yang belajarnya memiliki ruangan pribadi? Misalnya apakah itu di kamar atau di mana saja yang anak-anak rasakan itu nyaman dan cocok untuk belajar. Di mana biasanya anak-anak itu lebih suka belajar? Iya, di taman. Iya, di halaman belakang rumah. Oh iya ya, yang ada bunga-bunga dan lain sebagainya yang bisa memberikan kita udara yang lebih segar lagi ya. Iya, ada juga yang belajar di kamar. Iya, Miss juga sama, selalu belajar di kamar. Iya, di ruang keluarga. Iya, tentu anak-anak di sini semuanya membutuhkan ruangan untuk belajar. Apalagi kalau kita belajar di dalam sebuah ruangan yang baik, yang menurut kita nyaman untuk kita tempat tinggali belajar, maka akan memudahkan konsentrasi kita untuk menangkap pelajaran yang ingin kita pelajari. Iya, betul sekali. Ya, yang ketiga itu adalah penerangan. Miss mau tanya nih sama anak-anak semua, ada nggak anak-anak di sini yang betah di ruangan yang gelap, tidak ada cahayanya, belajar di ruangan gelap? Aduh, sangat mengerikan ya. Iya dong, tentu saja. Kalau tidak ada cahaya ketika kita belajar, maka kita tidak akan mengerti apa yang ingin kita pelajari. Nah, yang ketiga itu adalah penerangan. Nah, ketika kita belajar di suatu ruangan atau di mana saja pun itu, kita butuhkan yang namanya cahaya. Nah, cahaya itu bisa berasal dari lampu,
bisa berasal dari matahari. Nah, tentu saja fungsi dari cahaya ini ialah untuk menerangi ketika kita ingin belajar dan kita mampu melihat apa sih yang ingin kita pelajari atau apa sih yang ingin kita kerjakan dari tugas kita. Nah, selanjutnya yang keempat itu ialah ventilasi atau udara segar. Nah, siapa di sini anak-anak yang senang belajar di ruangan tertutup, tidak ada udara, tidak ada cahaya? Ada yang senang? Tidak ada ya, tentunya tidak ada. Karena ketika kita belajar, kita membutuhkan yang namanya udara. Apa sih fungsinya udara, Miss? Tentu saja fungsi udara itu supaya kita dapat menghirup udara yang bersih dan pernafasan kita tidak terganggu saat kita belajar, sehingga proses pembelajaran yang ingin kita capai akan lebih baik. Ya, mantap sekali. Selanjutnya itu adalah yang kelima, kebisingan. Adakah di sini anak-anak yang kalau belajar dia itu sukanya di pasar? Ada yang suka belajar di pasar? Ketika dia punya tugas dari sekolah, dia akan mengerjakannya di pasar atau di tempat yang ada keramaian, keributan. Ada tidak anak-anak yang suka belajar di sana, di tempat yang ribut? Nah, tentunya anak-anak kita itu membutuhkan yang namanya tempat yang nyaman, kondusif, dan terhindar dari yang namanya keributan ketika belajar. Miss, kenapa sih kita itu harus belajar di tempat yang tidak bisik atau di tempat yang tidak ada keributan? Ya, mantap ya pertanyaannya. Tentu saja karena kalau kita belajar itu supaya konsentrasi kita tidak hilang untuk belajar, maka kita membutuhkan ruangan atau lingkungan yang terhindar dari yang namanya keributan supaya fokus kita tetap pada pelajaran yang ingin kita pelajari. Iya, selanjutnya ialah perabotan belajar. Miss mau tanya, siapa di sini anak-anak yang ketika belajar dia tidak menggunakan yang namanya meja atau kursi atau buku? Tentunya tidak ada ya. Paling tidak kita membutuhkan yang namanya buku. Nah, jadi perabotan belajar sangat kita perlukan ketika kita ingin belajar. Karena kenapa? Meja dapat kita gunakan ketika kita ingin meletakkan buku atau ketika kita ingin menulis, maka tempat yang paling cocok ialah meja. Nah, selanjutnya kursi untuk belajar. Nah, tentunya kalau kita hanya menggunakan meja, tidak menggunakan kursi yang cocok untuk tempat kita belajar, maka kita tidak akan bisa fokus untuk belajar. Selanjutnya buku. Ya, tentu saja anak-anak ketika kita ingin belajar, kita yang memerlukan yang namanya buku. Karena kenapa? Ketika ada buku, kita dapat menulis atau kita dapat melihat apa yang ingin kita pelajari dan kita dapat membaca apa yang ingin kita pelajari. Nah, ya. Selanjutnya yang ketujuh ialah perlengkapan belajar. Nah, perlengkapan belajar. Apa sih, Miss, yang di perlengkapan belajar? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Perlengkapan belajar. Siapa di sini anak-anak yang kalau belajar tidak memerlukan yang namanya pensil? Tentunya anak-anak di sini semua, Miss pasti yakin. Anak-anak semua di sini kalau belajar memerlukan yang namanya pensil untuk menulis. Belajar menulis kita memerlukan pensil. Mau menulis sesuatu kita memerlukan yang namanya buku, tempat kita untuk menulis pelajaran yang disampaikan oleh miss-miss kita. Nah, tentu perlengkapan belajar sangat dibutuhkan supaya proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Nah, sampai kepada yang kedelapan. Yang kedelapan yaitu tanaman atau pohon pelindung. Nah, Miss mau tanya untuk terakhir kalinya.
Anak-anak di sini ada tidak yang suka belajarnya itu di tempat yang panas atau yang ada matahari? Ada yang betah belajar di sana? Miss saja tidak betah, gerah, panas sekali. Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar anak-anak, kita tentunya membutuhkan yang namanya tanaman untuk pohon pelindung kita dari cahaya matahari langsung. Nah, apa sih fungsinya, Miss? Ya tentu saja dong, supaya kita belajar, kita merasakan yang namanya udara yang baik, merasakan yang namanya cahaya yang baik, serta melindungi kita dari terik matahari, supaya kita tidak kepanasan, kita merasa nyaman, merasa aman, merasa sejuk. Nah, demikianlah ke-8 lingkungan belajar yang dapat disampaikan. Jadi demikian yang dapat Miss Santi jelaskan dan Miss Yanti jelaskan. kurang lebih kami ucapkan Terima kasih.